Dia tidak sabar untuk bertemu sama kamu, untuk datang menemui kamu. Siapa dia? Hai teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Itu dia tema pilih-pilih kita kali ini. Ya, ada seseorang yang begitu merindukan kamu, gak sabar untuk datang menemui kamu, gak sabar untuk bertemu sama kamu. Siapa dia? Pilihan ke-1 Five of Cups, pilihan kedua Knight of Cups. Mana yang paling memanggil intuisimu? Seseorang yang gak sabar untuk datang bertemu sama kamu, datang menemui kamu. Siapa dia? Five of Cups, pilihan ke-1. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo teman-teman yang memilih pile pertama, pile ke-1 atau Five of Cups. Ada seseorang yang gak sabar datang menemui kamu, bertemu sama kamu. Siapa dia? Aku nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Yang jelas ini belum tentu cinta-cintaan ya teman-teman. Belum tentu kita bicara soal pasangan. Belum tentu. Bisa siapa saja. Tergantung nanti hasil readingannya akan seperti apa. Aku jelaskan berdasarkan intuisiku dan tebaran kartu kamu. Apa adanya. Ya teman-teman. Baik kamu single maupun kamu sudah punya pasangan. Bebas. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja. Ambil yang cocoknya saja teman-teman ya. Dan tidak terikat gender. Ya, mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, bebas. Oke? Ada seseorang yang gak sabar untuk datang menemui kamu, untuk bertemu sama kamu. Siapa dia? Di sini ada Five of Cups. Di sini ada Ace of Wands. Di sini ada Five of Pentacles. Four of Cups. Four of Swords dan ada Two of Swords. Oke, aku rapiin dulu ya. Seseorang yang gak sabar untuk datang menemui kamu, ingin bertemu sama kamu. Siapa dia? Di sini ada energi zodiak Aries kuat ya, Sagittarius, Leo, ada Taurus, Capricorn, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua energi zodiak ada di sini ya teman-teman ya. Tapi jangan terlalu terfokus sama zodiak ya. Zodiak itu hanya untuk tambahan-tambahan saja ya. Oke teman-teman, sejujur-jujurnya, pertama energi yang aku rasakan di sini adalah seseorang yang pernah meninggalkan kamu. Ya. Oke teman-teman, di sini aku lihat ada Five of Pentacles, ada Four of Swords. Ini ada LDR di antara kamu dengan dia. Ini seseorang yang pernah punya hubungan spesial sama kamu. Ya, hubungan cinta mungkin. Kamu mungkin pernah merasa ditinggalkan, kesepian, dalam kesendirian sama orang ini, sama si dia ini. Ya teman-teman ya, mungkin karena faktor pekerjaan, mungkin karena faktor LDR ya, yang nggak bisa dipaksakan nih, jadinya hubungan kamu sama dia ini selesai, tidak berhasil ya teman-teman ya. Di sini ada Five of Pentacles dan ada Two of Swords, ada Four of Swords. Dia begitu merindukan kamu selama ini. Ada Five of Cups juga ya, ada Four of Swords. Dia begitu merindukan kamu selama ini. Di sela-sela kesibukannya dia orang sibuk ya. Ada Ace of Wands di sini, orang yang sibuk, dia fokus sama pekerjaannya dia selama ini gitu. Tapi ketika dia lagi sendiri banget nih, ketika dia lagi ya udah selesai dengan pekerjaannya dia, aktivitasnya dia saat itulah dia merindukan kamu banget. Justru ketika kamu dan dia berpisah teman-teman, ya dia baru sadar bahwa dia masih begitu memperdulikan kamu, menyayangi kamu. Ini orang dari masa lalu kamu. Ya, ada Five of Pentacles. Mungkin banyak perbedaan, mungkin banyaknya ketidakcocokan, mungkin juga ada prinsip-prinsip tertentu yang gak bisa disatukan. Mungkin juga karena faktor pekerjaan, entah kamu yang bekerja di luar kota atau luar negeri, entah dia. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Jadi mungkin kamu dan dia ini memang sama-sama tipe orang yang gak bisa punya hubungan jarak jauh, entah percintaan, apalagi pernikahan. Gitu ya teman-teman ya. Dia orang yang optimis, ada Ace of Wands, ada Five of Cups. Ya, ketika nanti dia datang menemui kamu, dia akan mengatakan sejujur-jujurnya apa yang dia rasakan selama ini, termasuk kerinduannya dia, termasuk keinginannya dia untuk memulai hal yang baru bersama kamu. Teman-teman, ada Five of Pentacles di sini ya. Kenapa hubungan kalian ini gagal? Ambil yang resonate-nya. Tapi aku merasa lebih banyak karena faktor LDR atau memang kesibukan yang luar biasa antara kamu dan dia. Karena nih orang tipikal orang yang punya ambisi. Jadi kalau sudah punya ambisi, terus dia merasa ada sesuatu yang menjadi penghalang dia untuk mengejar ambisinya dia ini, keinginannya dia ini, ya dia tipikal orang yang tegaan sih gitu ya. Dia lebih fokus dengan ambisinya dia ya. Ini lebih ke ya LDR, faktor kesibukan, faktor karir, pekerjaan gitu ya teman-teman ya. Dan ya itu dia,
Kedatangannya dia ini dengan membawa semua perasaannya dia, kejujurannya dia gitu ya. Ada Ace of Wands. Dia begitu percaya diri nanti ya, mengungkapkan semua yang dia rasain deh selama ini. Ada Five of Cups. Jujur aku merasakan ada harapan yang dia inginkan ketika dia datang ke kamu lagi. Ya, ada harapan untuk menjalin hubungan lagi sama kamu. Ya teman-temannya, ketika dia datang lagi gitu. Tapi memang misinya dia, keinginannya dia ya cuman untuk mengungkapkan perasaannya dia. Selama ini dia begitu merindukan kamu, masih membutuhkan kamu dan sebagainya. Kejujurannya dia, dan memang ada harapan. Ya, harapan supaya kamu menerima permintaan maafnya dia, juga menerima cintanya dia lagi, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ada energi lain yang aku rasakan di sini. Beberapa dari kamu ada yang baru jadian, baru punya hubungan cinta. Ini lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya hubungannya, lagi baru-barunya. Aku lihat dari Ace of Wands. Tapi mungkin memang ada satu hal yang membuat kamu nih harus berpisah. Maksudnya bukan putus, ya. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang membuat kamu nih baru jadian tapi harus terpisah dulu nih ya. Antara ada jarak dan waktu ya, ada perbedaan kota, negara, kayak gitu ya. Ada LDR. Mungkin kamu, mungkin dia. Ada faktor pekerjaan yang harus memisahkan kamu sama dia. Ada Four of Swords. Ya, ini hubungan-hubungan yang memang nggak lepas dari doa sih. Ya, saling mendoakan satu sama lain. Ya, apalagi kalau ini jarang ketemu karena faktor kesibukan masing-masing, karena LDR gitu ya. Aku merasa ini ada energi pasangan kamu. Kamu baru aja, ya belum terlalu lama lah ya punya hubungan cinta sama orang ini. Lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya, tapi harus terpisah karena faktor pekerjaan dan kesibukan masing-masing. Mungkin ada keperluan-keperluan tertentu yang berkaitan dengan kebutuhannya dia, gitu ya, keperluannya dia. Oke, lanjut. Ya, seperti itu. Ini ada energi pasangan kamu, terutama untuk kamu yang memang baru banget nih jadiannya, belum terlalu lama, lalu langsung harus berpisah. Ya, mungkin untuk sementara, mungkin dalam jangka waktu yang lama, mungkin karena faktor pekerjaan atau karir tertentu, atau mungkin ada keperluan-keperluan tertentu ya yang mengharuskan kamu berpisah sama dia dulu, gitu ya teman-teman ya. Ada faktor LDR di sini. Ya, mungkin dia akan menyempatkan waktunya untuk bertemu sama kamu. Mungkin udah punya rencana sama kamu yang disusun baik-baik nih untuk bertemu, gitu ya teman-teman, seperti itu. Di sini ada Two of Swords. Ini tipikal orang yang entah dia mantan kamu, entah dia memang pasangan kamu ya. Ada Two of Swords. Ini tipikal orang yang memang bukan yang suka terburu-buru dalam melakukan sesuatu, dalam mengambil keputusan. Dia selalu menyeimbangkan antara logika dengan intuisinya dia. Tidak pernah terburu-buru. Dia bawa doa juga. Ada Four of Swords ya. Ini tipikal orang yang senang sekali menyendiri, ya, senang sekali menyendiri dalam situasi apapun. Terutama kalau dia lagi merasakan energi-energi negatif di dalam dirinya dia. Energi negatif itu mungkin kemarahan, kekecewaan, kerinduan yang amat sangat, rasa tidak percaya diri dan sebagainya. Energi negatif. Ya, ini tipikal orang yang suka sekali menyendiri, bermeditasi, berdoa, kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk fokus sama dirinya sendiri, berkontemplasi, terutama ketika dia sedang merasakan energi-energi negatif itu di dirinya dia, ya. Antara logika dengan intuisinya dia cukup seimbang ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi tentang orang ini. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang si dia ya, yang nggak sabar untuk datang menemui kamu, untuk bertemu sama kamu. Ups, di sini ada hope, di sini ada courage ya, ada problem resolve dan ada physical ability. Yep. Oke teman-teman, di sini ada home. Kamu bakalan dibuat nyaman banget sih sama dia. Ya, entah dia orang dari masa lalu kamu, entah dia pasangan kamu, ketika dia datang memberanikan dirinya ya untuk menemui kamu, mengutarakan isi hatinya, pokoknya melampiaskan semua kerinduannya sama kamu lah teman-teman ya. Dia bakalan menunjukkan itu apa adanya. Dia bakalan menunjukkan itu apa adanya. Ya, kamu akan dibikin nyaman lah sama dia, dengan semua perhatiannya dia, dengan semua kasih sayangnya dia. Pokoknya kamu bakalan nyaman banget sama dia, gitu ya teman-teman. Meskipun itu nanti orang dari masa lalu kamu ya. Misalnya nih nanti dia datang, orang dari masa lalu kamu nih ya, kita bicara mantan kamu. Misalnya nanti dia datang, dia tahu kamu masih marah, dia akan mempersilahkan kamu untuk marah-marah sama dia. Tapi dia tidak akan membalas perkataan kamu, perilaku kamu, perbuatan kamu itu dengan kemarahan juga. Ya, dia akan berusaha untuk membuat kamu nyaman lah sama dia.
ketika dia datang. Gitu ya teman-teman ya, perkara kamu mau menerima dia atau tidak gitu ya, menerima cintanya dia lagi atau tidak, kalau kita bicara mantan ya, itu free will, itu kehendak bebas kamu. Tapi yang jelas orang ini datang dengan kepercayaan diri, dengan harapan supaya kamu bisa memaafkan dia, harapan-harapan positif lah ya, terutama untuk kamu menerima cintanya dia lagi. Dia akan menjelaskan segala sesuatunya A sampai Z-nya, kenapa perpisahan ini terjadi dan sebagainya. Pokoknya banyak kejujuran yang akan dia katakan. Tapi ketika nanti dia tahu kamu masih marah, masih kesel, masih sebel gitu, masih belum bisa memaafkan dia, kamu mau marah-marah sama dia, dia tidak akan dia tidak akan marah-marah balik sama kamu gitu ya. Kamu bakalan dibuat nyaman banget sama dia. Dia akan mempersilahkan kamu untuk marah sama dia. Tapi sarannya di sini, cobalah teman-teman, marah boleh, kesel boleh, sebel boleh sama seseorang gitu ya, sama teman kamu, sama seseorang yang pernah menyakiti kamu. Tapi ketika dia sudah datang dengan tulus meminta maaf lah, setidaknya meminta maaf, cobalah maafkan dia. Ya, memaafkan seseorang yang sudah sangat menyakiti kita, bukan hanya dalam hal cinta ya teman-teman, itu manfaatnya lebih banyak ke diri kita, bukan ke orang itu. Jadi kurang-kurangin egonya, kurang-kurangin sifat dan sikap sombong kamu, setidaknya maafkanlah dia. Ya, nggak harus menerima cintanya dia lagi. Kalau memang kamu sudah tidak tertarik sama dia, kalau memang kamu sudah punya pasangan misalnya, banyak faktor ya kenapa kamu menolak dia gitu. Tapi setidaknya cobalah maafkan dia. Dan orang ini juga tidak akan membalas amarah kamu dengan kemarahan juga. Karena dia sudah mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya untuk menerima apapun tanggapan kamu ya teman-teman ya. Ya, kamu bakalan dibuat nyaman banget sama si dia ini. Ya, mantan atau pasangan kamu. Ketika kalian nanti akan bertemu. Bahkan bukan hanya dari pertemuan saja kamu akan merasa nyaman sama orang ini, akan dibuat nyaman dari gaya bicaranya dia ketika ditelepon, ketika di message gitu, pokoknya dia akan membuat kamu nyaman banget. Ya, kelihatan banget kalau orang ini peduli sama kamu ya. Di sini ada courage ya. Orang ini punya keberanian. Ketika datang menemui kamu, dia udah yakin gitu ya. Dia udah yakin, dia sudah mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya untuk datang ke kamu. Entah dia orang dari masa lalu kamu, apalagi ini pasangan kamu ya. Namanya orang udah rindu banget, udah pengen banget mengatakan sesuatu sama kamu ya. Dipenuhi dengan rasa rindu, rasa penasaran, rasa peduli, rasa sayang gitu ya teman-teman. Juga ada keberanian dan keyakinan ketika dia datang sama kamu. Ada courage dan ada Ace of Wands ya teman-teman ya. Memang orangnya juga percaya diri sih, optimis gitu teman-teman ya. Misinya dia, yang penting dia mau datang dulu menemui kamu, mau jujur dulu sama kamu. Kebelakangnya tanggapan kamu ke dia, reaksi dan responnya kamu ke dia, ya itu lihat nanti gitu. Kalau orang ini tipenya seperti itu ya. Apalagi kalau kita bicara mantan gitu teman-teman ya. Ketika dia datang ke kamu, dia nggak ada rasa takut. Rasa takut itu sudah dia tinggalkan. Yang ada cuma keberanian, rasa ingin mengungkapkan isi hatinya sama kamu. Entah dia mantan kamu atau dia pasangan kamu. Di sini ada problem resolve. Orang ini memang mampu memberikan kenyamanan kepada setiap orang, bukan hanya kamu saja. Bukan hanya kamu saja sebagai pasangan. Problem resolve. Mungkin juga beberapa dari kamu orang ini bekerja di bidang public relation, atau memang terbiasa mengatasi masalah orang lain, terbiasa membantu mengatasi masalah orang lain kayak gitu ya teman-teman. Mungkin dia psikolog gitu, atau mungkin sekadar orang ini memang nyaman ya, diajak ngobrol itu nyaman. Banyak yang nyaman berada di sekitar dia, terutama kalau memang membutuhkan sekali bantuan saran dari orang ini ya teman-teman ya. Suka sekali memberi saran kepada orang-orang yang membutuhkan saran dari dia ya teman-teman. Pendengar yang baik juga. Ini tipikal orang yang pendengar yang baik juga. Gitu ya, suka memberikan saran kalau memang dibutuhkan saran dari dia. Pandangan-pandangan dan masukan dari dia. Ada physic ability. Teman-teman, orang ini punya kemampuan spiritual dan supernatural. Indra keenamnya dia sudah cukup tajam. Untuk beberapa dari kamu, orang ini intuisinya tajam ya. Dia mengerti tentang spiritual dan supernatural. Indra keenamnya sudah terasah dengan baik ya teman-teman. Oke, kita cari tahu apakah keinginan dia untuk bertemu sama kamu, menemui kamu, ini akan terwujud
Ya, keinginan dia untuk bertemu sama kamu, menemui kamu, mengungkapkan segala perasaannya dia sama kamu. Ya, merealisasikan segala kerinduannya sama kamu. Apakah ini akan terwujud atau cuma wacana aja? Kita cari tahu ya, teman-teman. Pilihan 1, pile ke 1. Oke. Di sini ada Ace of Swords ya, dia bakalan jujur banget sama kamu guys. The Hierophant, ada Nine of Wands, ada Three of Cups, dan ada Temperance. Oke, teman-teman. Apakah akan terrealisasi? Apakah akan terwujud pertemuan kamu dengan dia ini ya? Entah dia pasangan kamu, entah dia orang dari masa lalu kamu. Jawabannya terwujud. Ya, jawabannya akan terwujud. Teman-teman ya. Di sini ada Ace of Swords, ada di Hierophant. Untuk kamu yang punya hubungan cinta sama seseorang, ini kita ngomongin soal pasangan kamu ya guys. Kedatangan dia kali ini bukan hanya untuk mengatakan cinta sama kamu. Ya, ini akan ada hubungan yang naik ke level selanjutnya. Ada di Hierophant dan ada Ace of Swords. Mungkin pertemuan ini kejujurannya dia, pasangan kamu ini teman-teman, bukan hanya mau ngomong atau mau bicara aku rindu kamu, aku sayang kamu, aku peduli sama kamu. Tidak. Tapi juga dia akan meminta suatu keputusan dari kamu. Dia akan jujur sama kamu tentang hubungan kamu sama dia. Mau dibawa kemana nih, gitu ya. Akan ada pertemuan, pembicaraan yang sangat serius di sini. Hubungan kamu dengan si dia ini akan naik level, entah bertunangan, entah pernikahan. Ini akan membicarakan hal-hal yang serius, udah nggak mau yang main-main lagi. Ya teman-teman, pertemuan ini bukan hanya merealisasikan kerinduan dia ke kamu, kamu ke dia, tapi memang akan membicarakan hal-hal yang serius dalam hubungan cinta kamu dengan pasangan kamu ini ya teman-teman. Ace of Swords, The Hierophant. Di sini ada Three of Cups, ada Temperance. Ini pertemuan yang mengungkapkan banyak hal. Kerinduan, keseriusan hubungan, rasa cinta, kepedulian, kebahagiaan. Di sini ada Three of Cups. Banyak yang akan bahagia dengan keputusan kamu dengan pasangan kamu. The Hierophant, ada Three of Cups. Banyak yang bahagia dengan keputusan kamu dengan pasangan kamu. Ya mungkin keluarga, mungkin teman-teman kalian, mungkin sahabat kalian gitu ya teman-teman. Ada sesuatu yang akan dirayakan di sini. Ya mungkin sesuatu yang dirayakan ini ya berhubungan tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu yang akan next level nih, naik ke jenjang selanjutnya. Ya, mungkin pertemuan keluarga dulu nih, gitu ya. Coba sesimpel pertemuan keluarga dulu, kenalan dulu satu sama lain keluarganya, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Intinya, untuk kamu yang kita bicara soal pasangan, ini akan ada pembicaraan ke arah yang serius dalam hubungan cinta kamu dengan pasangan kamu. Kalau kita bicara mantan, teman-teman, ya ini akan bertemu. Ya, aku melihat di sini banyak sekali yang akan memaafkan, saling memaafkan satu sama lain, berdamai dengan keadaan. Ya, kamu memaafkan dia, vice versa. Pokoknya ini akan ada perdamaian antara kamu dengan mantan kamu. Akan ada perdamaian, ada Three of Cups, ada Temperance, ya, mungkin berdamai sebagai teman gitu ya. Ada juga di sini akan berrekonsiliasi, menjalin lagi hubungan cinta ini. Karena seperti tadi aku jelaskan di awal teman-teman, ini hubungan cinta yang bukan hanya soal ketidaksetiaan, pengkhianatan tidak, tapi ini lebih banyak ada faktor keuangan. Ada faktor keperluan-keperluan tertentu yang memang mengharuskan kamu dan dia berpisah saat itu. Tidak bisa dipaksakan nih hubungannya. Gitu ya, bukan hanya soal pengkhianatan saja. Ya, seperti tadi aku jelaskan untuk kamu yang berbicara soal mantan nih, seseorang dari masa lalu kamu, dia nggak sabar untuk datang menemui kamu, bertemu sama kamu, ya ini akan terwujud juga. Bukan hanya wacana. Gitu ya, ini akan ada yang berteman kembali. Intinya dari semuanya adalah saling memaafkan, berdamai dengan keadaan. Kalau memang nggak jodoh, ya sudah berdamai dengan keadaan. Gitu ya, berteman kembali. Kamu dengan dia. Tapi juga aku merasakan ada energi ya, saling memaafkan, adanya kejujuran yang banget gitu ya, kamu jujur sama dia, begitupun sebaliknya. Di sini ada Ace of Swords. Ya, ada juga yang akan berrekonsiliasi, memulai kembali hubungan cinta itu ya, teman-teman ya. Ambil yang resonate-nya saja, didoakan segala hal yang positifnya, teman-teman ya. Tapi kalau intinya adalah, kalau kita bicara soal mantan, teman-teman ya, orang dari masa lalu kamu, ini akan ada perdamaian kembali. Entah kamu berteman sama dia, ya, saling memaafkan satu sama lain. Ada juga energi yang akan berrekonsiliasi, memberi kesempatan lagi kepada hubungan ini gitu ya. Ya menjalani lagi lah hubungan cinta ini, karena ternyata masih sama-sama peduli, masih sama-sama sayang. Oke teman-teman, pilihan ke-1 itu dia yang nggak sabar banget nih mau datang menemui kamu gitu ya. Apakah akan terwujud? Ya itu akan terwujud. Ambil yang resonate-nya ya. Bye bye. Halo, pilihan kedua, pile kedua, Knight of Cups. Ada seseorang yang nggak sabar untuk datang menemui kamu.
bertemu sama kamu. Siapa dia? Belum tentu soal cinta-cintaan. Aku nggak tahu nih hasil readingannya akan seperti apa, ya. Akan aku jelaskan apa adanya hasil readingan kamu berdasarkan tebaran kartu-kartu kamu dan intuisiku. Tidak terikat gender ya guys, tidak terikat gender. Mau kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja, ya. Oke, kita lihat. Ada seseorang yang gak sabar untuk bertemu sama kamu, datang menemui kamu. Siapa dia? Ada Knight of Cups, Two of Pentacles, King of Wands. Siapa dia? King of Pentacles. Siapa dia? Knight of Cups. Nine of Cups. Oke, aku rapin dulu. Oke, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Capricorn, Virgo, ada Aries, Leo, Sagittarius. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang berdealing dengan kamu. Teman-teman, aku melihat di sini ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu. Ya, ada Knight of Cups. Tapi sayangnya dia tidak bisa sesegera mungkin untuk bertemu sama kamu, ya. Mungkin selama ini dia mengagumi kamu, kalian berkomunikasi hanya melalui sosial media saja. Gitu ya, sosial media mungkin bertukar pesan gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ada faktor LDR. Ada Two of Pentacles. Ya, teman-teman, ada faktor LDR. Atau mungkin juga dia merasa kamu tidak tertarik sama dia. Selama ini dia merasa kamu tidak tertarik sama dia. Atau juga ada faktor LDR di sini. Tapi dia akan datang, teman-teman. Dia nggak sabar untuk bertemu sama kamu. Ada keinginan dia untuk bertemu sama kamu gitu, menghampiri kamu. Gitu ya. Meskipun dia tahu atau dia menyadari bahwa kayaknya kamu nggak suka nih sama dia. Ya. Tapi dia mungkin dia tipikal orang yang penasaran banget. Mungkin tipikal orang yang pemberani banget. Di sini ada King of Wands. Ya. Jadi dia ya tekadnya dia cuman untuk menyatakan perasaannya dia sama kamu. Ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu. Dia ingin mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ya, teman-teman ya. Meskipun di sini dia tahu bahwa ada jarak yang memisahkan kamu sama orang ini gitu ya, sama si dia ini. Tapi entah kenapa ya, mungkin karena terdorong dengan perasaan rindunya, dengan perasaan sukanya sama kamu ya. Ini yang memberanikan dia, ini yang semakin meyakinkan dia untuk effort nih datang menemui kamu. Ada pernyataan cintanya dia ke kamu ketika nanti dia memang benar-benar merealisasikan keinginannya dia itu untuk bertemu sama kamu. Pokoknya jarak nggak akan memupuskan keinginannya dia gitu ya teman-teman ya. Bahkan ketika dia tahu atau dia menyadari bahwa kamu nggak tertarik sama dia, itu tidak akan membuat dia pantang mundur ya, tidak akan membuat dia jadi takut ya. Pokoknya dia pengen effort dulu, pengen berjuang dulu, pokoknya dia ingin menyatakan cintanya dulu deh sama kamu. Perkara kamu terima dia atau tidak ya itu lihat nanti, menurut dia seperti itu teman-teman. King of Pentacles, teman-teman, dia yang nggak sabar untuk bertemu sama kamu atau untuk datang menemui kamu. Ini ada sosok orang yang mungkin jauh lebih dewasa usianya sama kamu. Mungkin papa kamu, mungkin kakak kamu. Ya, teman-teman ya. Aku merasa ya ini ada seseorang yang mungkin kamu sudah berumah tangga. Mungkin ada faktor kamu harus bekerja di luar kota, di luar negeri. Pokoknya ada faktor yang kamu tidak bisa lagi serumah sama keluarga kamu, sama orang tua kamu, sama kakak kamu, kayak gitu ya teman-teman. Ini dia pengen menghampiri kamu, dia ingin menjenguk kamu, dia pengen bertemu sama kamu ya. Mungkin ada kekhawatiran, namanya orang tua, namanya keluarga. Pasti kan kalau udah lama gak ketemu ya khawatir ya teman-teman, pengen ketemu lah gitu. Ini ada sosok seseorang yang jauh lebih dewasa usianya sama kamu ya. Mungkin orang tua ya, terutama sosok papa gitu ya. Mungkin juga kakak kamu. Dia jauh lebih dewasa secara usia fisiknya dia dibandingkan kamu ya. Dia pengen menemui kamu teman-teman. Mungkin juga ada faktor LDR ya, yang mengharuskan kamu nih ya nggak serumah lagi sama keluargamu gitu ya teman-teman. Udah lama nggak ketemu teman-teman. Ada Two of Pentacles. Selama ini dia ini ya hanya bisa memantau kamu melalui sosial media gitu ya teman-teman ya. Ini adalah orang-orang yang begitu bahagia melihat kesuksesan kamu, begitu bahagia melihat pencapaian kamu. Di sini ada Nine of Cups. Ini orang yang bahagia dengan hidupnya. Dia juga bahagia dengan kehidupan kamu. Dia bahagia dengan pencapaian kamu. Gitu ya. Entah dia memang seseorang yang jatuh cinta sama kamu, gitu ya. Ketulusannya dia dalam mencintai kamu ini kelihatan banget guys, kerasa banget energinya di sini.
Jadi meskipun nanti dia datang ke kamu, mengungkapkan perasaannya sama kamu, gitu ya, dia ditolak sama kamu, ini misalnya saja, kamu tidak menerima cintanya dia nggak akan salah, dia nggak apa-apa. Karena setulus itu cintanya dia sama kamu, perasaannya dia sama kamu. Ada Knight of Cups dan ada Nine of Cups. Dia tulus banget ya, perasaan pedulinya dia, sayangnya dia, gitu ya, bahkan udah ke tahap cinta nih. Setulus itu dia sama kamu. Ini orang yang sangat bahagia. Ini orang yang menurut dia ya, kebahagiaan dirinya ini di atas segalanya. Jadi dia nggak bakalan baper nih, nggak bakalan bersedih-sedih dalam jangka waktu yang lama kalau misalnya kamu menolak dia. Kalau kita bicara seseorang yang akan mengungkapkan cintanya sama kamu. Di sini ada Nine of Cups. Ini tipikal orang yang memang sudah menemukan kebahagiaannya dia. Gitu ya, dia sudah tidak mau menggantungkan kebahagiaannya kepada siapapun. Iya, dia cinta sama kamu, dia cinta kepada seseorang misalnya. Tapi kalau misalnya seseorang ini tidak membalas cintanya dia, ya, selain dia memang punya sifat yang sangat percaya diri, sangat optimis ya teman-teman ya, dia nggak akan bergalau-galau ria, dia nggak bakalan berkepanjangan rasa sedih dan kecewanya itu. Dia cukup menghargai perasaan orang. Dia cinta sama seseorang, dia tertarik sama seseorang. Kalau orang-orang ini tidak tertarik sama dia, tidak suka sama dia, ya dia cukup legowo menerima semua itu. Karena dia sangat mencintai dirinya. Menurut dia kegalauan, kegelisahan, kemarahan itu hanya akan membuat dia tidak produktif, hanya akan membuat dia tidak bahagia. Mungkin prinsipnya seperti itu ya guys. Di sini ada Nine of Cups. Hanya karena ditolak atau tidak diterima sama seseorang, itu tidak akan membuat dia menjadi sosok yang rendah diri, sosok yang terus-menerus tenggelam dalam kekecewaan. Tidak, ini bukan sosok yang seperti itu. Ini dia adalah sosok yang sangat menghargai dan mencintai dirinya, gitu ya. Jadi kedatangan dia ini nanti ya tujuannya cuma pengen ngomong cinta aja sama kamu, udah, gitu ya. Jujur sama kamu bahwa selama ini tertarik sama kamu, gitu ya. Teman-teman, di sini ada King of Pentacles. Aku merasa di sini ada yang sudah menikah atau minimal hubungannya ya serius, ya, atau minimal hubungannya serius nih sama kamu. Ini kita bicara pasangan. Ya, teman-teman, ada Two of Pentacles, ada King of Pentacles. Ya, sejujurnya aku merasa kamu jarang sih ketemu sama pasangan kamu ini, ya. Kamu mungkin hubungannya sudah cukup lama sama si dia, ya. Mungkin juga hubungannya ya cukup serius, atau bahkan di sini ada yang sudah menikah, tapi memang jarang ketemu. Karena apa sih? Ya karena faktor LDR. Banyak sekali energi LDR di sini, jujur ya. Faktor LDR di sini banyak sekali, gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itulah, pasangan kamu ini, ya namanya pasangan ya, punya hubungan cinta. Dia cinta sama kamu, kamu pun sebaliknya seperti itu. Dan udah lama gak ketemu nih, ya pasti kan pengen ketemu, gitu ya. Pasti kan rindu, gitu ya. Ya inilah pasangan kamu teman-teman. Mungkin ada faktor LDR, beda kota, beda negara, ada perbedaan waktu di situ. Jadi selama ini ya sayang-sayangannya cuma lewat sosial media aja gitu ya. Dia akan menyempatkan waktu, akan nabung teman-teman ya. Ada King of Pentacles, akan nabung nih. Mungkin sama-sama ya kamu dan dia. Ini ada kesepakatan untuk bertemu sih, gitu ya. Sedang menyempatkan waktu untuk bertemu. Ini pekerja keras banget ya. Mereka-mereka ini yang gak sabaran untuk bertemu sama kamu, untuk datang menemui kamu, gitu ya. Ini tipikal orang yang pekerja keras banget. Ada King of Wands, ada King of Pentacles. Uangnya banyak. Ya, pekerja keras sekali. Intinya secara materi ini cukup nih, ya teman-teman ya. Makanya meskipun ada LDR, meskipun harus kerja di luar kota atau luar negeri, ya dia ikuti tuh, ya, demi demi kemandirian finansialnya dia, menurut dia ya. Mungkin juga itu ada bukan hanya dia pikirkan untuk dirinya sendiri ya, terutama untuk kamu yang punya hubungan cinta nih, pasangan kamu nih, ya mungkin yang dia pikirkan ya kebahagiaan kamu, kemapanan kamu juga, gitu ya teman-teman. Makanya dia ikhlas nih ya, kerja jauh-jauhan sama kamu, gitu ya, ya demi kemandirian finansial ini, gitu. Sejujurnya ada King of Wands, ada King of Pentacles. Sejujurnya aku merasakan sedikit dari kamu, ya. Aku hanya berusaha untuk jujur menjelaskan readingan kamu. Sedikit dari kamu ini sedang menjalani hubungan three-party relationship. Tidak terikat gender ya guys. Sekali lagi, tidak terikat gender. Three-party relationship. Kamu punya hubungan dengan dua orang sekaligus. Ya. Dan dua-duanya ini dalam fase yang sangat merindukan kamu. Ya, mungkin dua-duanya ini udah lama gak ketemu sama kamu karena kamu sangat sibuk. Kamu luar biasa sibuk. Ini dua-duanya ada rencana untuk bertemu sama kamu, untuk datang menemui kamu, gak sabar untuk bertemu sama kamu. Rindu banget. Ya, sekali lagi, ada sedikit energi, kamu yang menonton videoku, kamu sedang
terlibat three-party relationship, berhubungan dengan dua orang sekaligus. Dua-duanya sangat merindukan kamu. Mungkin kalian jarang bertemu karena faktor kesibukan masing-masing kamu dan mereka ini. Ya, ini mungkin dia sudah mengungkapkan sama kamu bahwa dia ingin menemui kamu, gitu ya. Mungkin ini baru wacananya dia aja, baru rencana dia aja. Intinya ada dua orang yang akan datang menemui kamu. Gak sabar banget untuk datang menemui kamu ya, teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini. Pilihan kedua, dia yang gak sabar untuk datang menemui kamu. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini ya. Ada animal, compassion ya. Dia punya rasa sayang yang begitu tulus sama kamu ya. Dia penyayang sekali teman-teman. Salah satu sifatnya dia penyayang sekali. Hewan aja dia sayang, pencinta binatang ya. Entah kamu entah dia nih. Terutama dia sih, pencinta binatang. Hewan aja dia sayang, apalagi kamu ya. Oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang dia ini yang gak sabar untuk bertemu sama kamu. Ada detoxifying, di sini ada balance, di sini ada home. Oke, tadi animals dan compassion itu sudah dijelaskan. Detoxifying ini tipikal orang yang memang apa ya teman-teman ya. Ini ada detoxifying dan ada balance. Ini tipikal orang yang memang secara intuisinya dia sangat kuat ya, sangat tajam. Intuisinya dia kok sangat kuat sih, sangat tajam. Intuisinya dia sangat tajam. Ya teman-teman, tapi juga dia pakai logika. Dia nggak pernah berat sebelah, gitu ya. Ini orang yang sangat balance. Dan ada detoxifying. Ini kalau dia melakukan segala sesuatu, memilih karirnya dia, memilih pertemanannya dia, memilih kekasihnya dia, pasangan misalnya seperti itu, termasuk karirnya dia gitu ya, cara dia mencari uang misalnya. Ini tipikal orang yang tahu nih, mana sih yang baik untuk dia, mana sih yang enggak. Mana sih teman-teman yang baik untuk dia, mana yang mendukung dia, mana yang tidak. Ya, dan ini tipikal orang yang sangat tegaan, ada detoxifying. Dia orang yang sangat tegaan. Tadi kayaknya udah aku spill ya di atas ya. Ini tipikal orang yang sangat tegaan. Kalau dia merasa ada sesuatu atau seseorang yang nggak cocok sama dia, ya dia semudah itu meninggalkan hal-hal tersebut. Ya, misalnya sesimpel misalnya karir deh, ya teman-teman. Dia tahu nih ada karir-karir tertentu yang memang nggak baik untuk dia, tidak akan membuat dia bahagia, nggak enjoy melakukannya kayak gitu ya. Ya meskipun dia butuh banget, dia akan tinggalkan itu, dia nggak akan terima. Sesayang itu dia sama dirinya dia tidak akan memaksakan sesuatu atau seseorang yang memang menurut dia secara intuisi dan logikanya dia udah dia timbang-timbang nih ya, tidak baik untuk dia. Dia semudah itu untuk meninggalkan sesuatu atau seseorang atau beberapa orang yang memang nggak baik untuk dia, tidak mendukung kebahagiaannya dia. Detoxifying ya. Ini tipikal orang yang memang mengambil keputusan yang berdasarkan keputusannya sendiri ya, berdasarkan dirinya dia sendiri. Ya, mungkin pendapat atau saran dari orang lain ya dia akan terima, apalagi memang menurut dia secara intuisi orang ini tulus nih sama dia. Ya, saran dan masukannya mereka ini baik untuk dia, tapi tetap ujung-ujungnya ke dia. Ujung-ujungnya segala keputusan itu menurut dia adalah yang terbaik ya dari dirinya sendiri. Gitu ya, teman-teman ya. Di sini ada home ya. Ini tipikal orang yang memang dicari sama semua orang. Ya, tipikal orang yang memang dicari sama semua orang. Ya, ada compassion, ada home. Dia punya cinta yang tulus kepada orang-orang yang dia sayangi, misalnya keluarga, pasangan, anak, misalnya kayak gitu ya. Bahkan temannya dia yang udah dia anggap keluarga sendiri, misalnya sahabatnya dia bakalan sangat mencintai mereka-mereka ini. Sangat menghargai mereka-mereka ini, yang juga menghargai dirinya. Orang lain misalnya mencintai dirinya dia akan memberikan jauh lebih besar rasa kasih sayang itu kepada mereka-mereka yang memang dengan tulus menyayangi dia, mendukung semua keberhasilannya dia, baik untuk hidupnya dia, mendukung kebahagiaannya dia, gitu ya teman-teman ya. Ini tipikal orang yang memang dicari sama setiap orang. Ada home, karena ya itulah, mungkin orang banyak yang menyadari bahwa orang ini ya tulus nih, dia nggak pernah ada modus-modus nggak baik ketika melakukan kebaikan kepada orang lain, ketika menyayangi seseorang, itu dia nggak punya keinginan buruk sama sekali. Ya teman-teman ya. Kalau kita bicara pasangan, ya kamu juga merasa nyaman banget sama dia nih. Ya, kamu sangat merasa nyaman sama orang ini, mengayomi gitu ya. Kalau kita bicara pasangan, dia orang yang tipikal yang sangat mengayomi. Gitu ya. Oke, pilihan kedua kita cari tahu yuk, apakah
keinginannya dia ini untuk bertemu sama kamu, pertemuan ini akan terrealisasi atau cuma wacana aja? Ya, kita lihat ya, apakah akan terwujud, apakah akan terrealisasi pertemuan ini, kamu dengan si dia ini, ya. Ada seseorang yang akan mengungkapkan cinta sama kamu, ada pasangan, ada orang tua, ada keluarga ya teman-teman ya. Pilihan kedua, apakah akan terrealisasi? Knight of Cups. Apakah pertemuan ini akan terrealisasi, akan terwujud, bukan hanya sekedar wacana gitu teman-teman? Apakah akan terwujud? Oke. Ada Ace of Wands. Oke. Apakah pertemuan ini akan terwujud? Reaksi kamu ketika dia datang seperti apa sih? Kita cari tahu ya teman-teman, pilihan kedua. Oke. The World-nya aku tutupin dulu teman-teman. Oke, lanjut. Satu kartu lagi. Apakah akan terwujud pertemuan ini? Setidaknya keinginan dia untuk menemui kamu, apakah akan terwujud? Oke. Di sini ada, aku ambil Strength ya. Guys, bersyukurlah kamu. Orang ini sangat menyayangi kamu, sangat peduli sama kamu. Siapapun yang tadi aku sebutkan ya energinya ya teman-teman. Bersyukurlah kamu. Dia punya kasih sayang yang tulus sama kamu. Kerinduannya tuh apa adanya. Rasa cintanya dia, kerinduannya dia, kepeduliannya mereka ini tulus sama kamu. Apakah akan terwujud pertemuan ini? Ya, dia akan datang menemui kamu. Bahkan, aku merasakan banyak sekali energi berjauhan, ya. Domisilinya gitu ya, LDR, ada The World di sini. Jadi jarak dan waktu aja dia tempuh untuk menemui kamu. Entah dia yang akan menyatakan cintanya sama kamu, entah dia yang nekat nih, ya nekat dia mengungkapkan perasaannya sama kamu meskipun dia tahu kamu nggak tertarik sama dia, tapi misinya dia, keinginannya dia itu cuma pengen jujur aja sama kamu. Ada kejujuran, ada kenyamanan, ada kelembutan, ada rasa kasih sayang yang akan dia ungkapkan sama kamu, ada strength. Ya teman-teman ya, reaksinya kamu, responnya kamu, teman-teman, kamu akan menerima cinta orang ini. Kalau kita bicara seseorang yang memang sudah berkorban jauh-jauh, ya, dengan ketulusannya dia menyatakan cintanya sama kamu, dengan keberaniannya dia, entah berapa lama dia memupuk keberaniannya dia itu untuk menyatakan cinta sama kamu. Responnya kamu dengan senang hati, kamu menerima cintanya dia, kamu berterima kasih dia mau jujur sama kamu. Banyak yang akan jadian, intinya seperti itu. Ada Knight of Cups, Ace of Wands, ada Strength. Seperti tadi aku jelaskan, banyak orang yang nyaman berada di sekitar orang ini. Orang ini selalu dicari sama teman-temannya dia, sama keluarganya dia. Dan kamu akan sangat merasakan energi positif itu dari dia, energi kejujuran itu sama dia, energi ketulusan itu sama dia. Dan kamu tidak bisa menolak cintanya dia sama kamu. Banyak yang akan jadian. Kalau kita bicara, orang ini mengungkapkan perasaannya sama kamu dan akan terwujud. Dia akan mewujudkan keinginannya dia itu. Bakalan jujur banget dia. Ada Ace of Wands, jujur sejujur-jujurnya. Ya, banyak akan jadian, teman-teman. Kalau kita bicara pasangan ya tentu saja ya. Entah dia memang punya hubungan cinta sama kamu sudah cukup lama, atau hubungan kamu sudah sangat serius, atau bahkan di sini ada yang sudah menikah ya, teman-teman. Ambil yang resonate-nya saja segala sesuatunya. Ini akan terwujud. Jelas reaksi kamu ya bakalan bahagia banget, senang banget. Ada Ace of Wands, ada Strength. Ya. Banyak gestur-gestur tubuh, banyak perkataan yang memang akan tercetus di situ, yang akan dilakukan di situ ketika pertemuan ini terjadi. Ya, teman-teman ya. Ada The World. Aku merasakan di sini banyak sekali hubungan cinta ya yang dilindungi sama semesta. Ya, kalau hubungan keluarga, hubungan orang tua ketika dia datang ke kamu ini akan terwujud juga ya, guys. Akan terwujud pertemuan ini. Entah kalian ketemu di tengah-tengah, entah memang ini dia akan menghampiri kamu. Intinya siapapun dia, ini akan terjadi pertemuan. Ya. Kalau kita bicara keluarga, kakak kamu atau orang tua kamu, ini jelas dilindungi sama semesta. Diberkati sama semesta pertemuan ini. Kalau kita bicara pasangan, jelas ini ada hubungan-hubungan cinta yang memang ada restu dari semesta. Ada The World dan ada Strength. Memang kamu untuk dia. Begitupun sebaliknya, teman-teman. Intinya apakah akan terrealisasi? Bukan hanya wacana gitu. Ya, ini akan terrealisasi. Kuat sekali akan ada pertemuan antara kamu dengan orang ini. Akan terwujud. Dan banyak yang akan jadian. Banyak yang akan berbahagia di sini. Ya, kalau kita bicara keluarga, ya kamu jelas akan berbahagia menerima kedatangan orang tua kamu, kakak kamu, keluarga kamu ini. Kamu juga mungkin rindu sama mereka. Gitu ya teman-teman. Dengan pertemuan ini kamu begitu bersyukur. Dan intinya pertemuan ini, entah kamu bertemu dengan siapapun, yang tadi energinya sudah aku sebutkan dari atas ya teman-teman, ini memang pertemuan yang memang harus bertemu. Dilindungi sama semesta, dilindungi sama spirit guides,
gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dia yang nggak sabar untuk bertemu sama kamu, untuk datang menemui kamu ya teman-teman. Semoga terwujud dalam waktu dekat. Didoakan segala hal yang positifnya. Kalau nggak resonate sama sekali, jangan dipaksakan, jangan nyinyir ya, jangan terlalu diambil perasaan. Bye bye.